Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, Putong dan beberapa murid kukuan lainnya melarikan diri dengan tenang, karena guru mereka dipukuli oleh Guiling dengan satu serangan. Beberapa murid ini bahkan tidak berani menanyakan nama Guiling, sebelum mereka buru-buru berubah menjadi berkas cahaya putih dan melarikan diri. Pangeran Su berdiri di atas keretanya, memiliki tatapan bangga dan menatap Guiling. Meskipun kukuan telah melarikan diri, Pangeran Su masih sangat percaya diri. Dia berpikir bahwa kukuan telah melarikan diri karena dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Guiling, tetapi dia, Lai Mountain Su, bahkan tidak perlu tahu cara bertarung. Selama dia memberikan namanya, dia bisa menyelesaikan masalah apapun di dunia ini. Kamu, wanita, kamu terlalu tidak masuk akal, beraninya kamu. Pangeran Su berkata kepada Guiling dengan kasar dan serius. Terlalu banyak bicara. Giok hitam Ruyu melesat keluar dengan kecepatan kilat dari tangan Guiling. Meskipun dia berjarak ratusan zang dari Pangeran Su, batu giok hitam Ruyi segera menamparkan wajah Pangeran Su bersama dengan seberkas cahaya dingin, seolah-olah tangannya bisa mengulurkan tanpa batas. Wajah Pangeran Su langsung berlumuran darah, terus batuk dan memuntahkan gigi yang hancur saat jatuh di kereta. Beraninya kamu, ratusan penjaga bersenjata lengkap, yang berdiri di belakang Pangeran Su, berteriak bersama, mengeluarkan senjata mereka secara bersamaan dan bergegas menuju Guiling. Yah, aku selalu menjadi orang yang tak kenal takut, tidakkah kamu tahu itu sampai tahu? Guiling mengerutkan alisnya yang tebal dan tajam, cukup tak berdaya menatap para penjaga bersenjata itu, yang telah berteriak dan berteriak, bergegas ke arahnya, dan melanjutkan, guru saya hanya mengizinkan kami untuk menyebarkan semangat kami, tidak pernah mengizinkan kami untuk membunuh orang. Apakah Anda monster atau makhluk jahat apapun, saya hanya bisa mengeluarkan Anda semua, tetapi mengapa Anda semua manusia berdarah murni? Aku tidak bisa membunuhmu, aku hanya bisa meninju wajahmu. Saat berbicara, Guiling menusukkan pengocok ekor kudanya dan batu giok hitam Ruyi ke lengan bajunya, lalu menjentikkan tangannya, mengeluarkan pedang panjang perunggu, yang timbul dengan pola 8 diagram seperti cangkang kura-kura, langsung naik ke udara dan dicengkeram oleh Guiling. Setelah itu, dia dengan ganas bergegas ke kelompok penjaga. Seiring dengan suara mendesis yang keras, Guiling menginjak tempat khusus, melambaikan pedang perunggu panjang dan memunculkan aliran panjang cahaya tajam dan membekukan, yang samar-samar membentuk pola formasi 8 diagram di udara. Ratusan penjaga Pangeran Su terkunci di dalam pola formasi, tidak dapat terbang ke udara atau melarikan diri dari bawah tanah. Mereka juga tidak bisa bergerak maju atau mundur. Setiap gerakan mereka akan membuat mereka jatuh dengan keras di tanah, dan setiap kali mereka jatuh ke tanah, kepala mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Segera kemudian, berkas cahaya pedang menghantam tubuh mereka seperti hujan lebat, tanpa belas kasihan. Meskipun tidak ada seberkas cahaya pun yang melukai bagian vital tubuh mereka, luka panjang dan dalam masih akan muncul di tubuh mereka satu demi satu. Jika seseorang melihat luka-luka itu dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa luka-luka itu berbentuk seperti pola 8 diagram. Luka yang tampak seperti pola 8 diagram itu menyerap kekuatan alami, berubah menjadi segel magis dan kuat, dengan kuat menekan kekuatan para penjaga ini. Ini menonaktifkan mereka dari mengaktifkan bahkan satu aliran kekuatan mereka, dan membuat seluruh tubuh mereka tidak berdaya dan lunak. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu, kemudian secara bersamaan kehilangan kesadaran. Sekelompok hal yang tidak berguna, mengapa mereka bertindak begitu sombong sebelumnya? Mengambil pedangnya kembali, Guiling menginjak kereta Pangeran Su, melemparkan tendangan berat ke kepala Pangeran Su, dan berkata dengan nada membenci dan tidak suka, ketika dunia ini diperintah oleh 3 generasi pertama kaisar, umat manusia sederhana dan baik hati. Mereka telah menggabungkan upaya mereka untuk mengatasi semua jenis kesulitan, dan bertarung melawan monster yang bukan manusia. Membungkuk tubuhnya, Guiling menggosok jubah sutra Pangeran Su dengan jari-jarinya dan melanjutkan menggoda, lihat dirimu sekarang, mengenakan pakaian mewah, makan makanan berharga,
duduk di kereta indah semacam ini ketika kamu keluar, dan dikelilingi oleh ratusan pengikut. Kamu menggertak orang muda dan lemah, mengubah hitam menjadi putih. Apakah kamu benar-benar keturunan manusia purba yang telah aku pelajari? Pangeran Su menatap Guiling dengan marah dan malu, sangat ingin mengucapkan beberapa kata buruk, namun tidak berani. Kata-kata Guiling cukup mengejutkan. Dilihat dari kata-katanya, dia hidup dari era 3 generasi pertama kaisar, yang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani memprovokasi seseorang yang telah hidup begitu panjang? Saat ini, di antara seluruh kota Puban, Master Candle Dragon adalah satu-satunya yang telah melalui era legendaris itu dan merupakan pengganggu tua yang bahkan tidak ada yang berani berdebat dengannya. Sebagai pangeran dari keluarga Gunung Lai, Pangeran Su masih dengan bangga menggertakkan giginya, menatap Guiling dan berkata, "Kamu menang, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan, hanya itu." Guiling dengan dingin mengendus, menamparkan wajah Pangeran Su, menyegel bagian terakhir dari kata-katanya di mulutnya, lalu menoleh ke timur, melihat ke langit dan berkata dengan kasar, "Kamu sudah lama bersembunyi, masih belum berencana untuk menunjukkan wajahmu. Apakah aku harus menarikmu keluar sendiri?" Tidak ada yang menanggapi, sepotong langit yang ditatap Guiling, hanya memiliki beberapa awan samar yang melayang. Wajah Guiling langsung menjadi gelap, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan mutiara putih merah, yang memunculkan seberkas cahaya yang sangat ganas dan hendak melesat ke arah bagian langit tertentu. Segera, beberapa lolongan datang dari langit, bersamaan dengan itu, beberapa siluet muncul dari awan. "Tolong, ambil kembali harta karun itu, kami tidak mampu menahan serangan yang diluncurkan dengan harta karun alam yang begitu kuat." Seorang pria berotot tinggi lebih dari Zhang berkata sambil menyeringai. Pria ini memiliki sepasang sayap cian ungu, yang panjangnya lebih dari 2 zang, dan dibungkus oleh angin kencang dan sambaran petir yang menyilaukan, dan memegang tombak panjang di tangannya. Dia kemudian melanjutkan, "Saudari ini, emosimu benar-benar tidak begitu baik." Feng Xing, yang telah terbaring di tanah, dengan setiap potongan tulang hancur, dan hanya sepasang bola mata yang masih bisa bergerak bebas, berkata dengan suara lemah dan seperti hantu, "Lihat mereka, seperti burung besar. Mereka adalah orang-orang ayah, dari Wastelen Timur, penjaga dekat Dewa Kayu." Sekarang, di kota Puban, hanya Kaisar Sun yang memiliki sekelompok dewa berbulu yang bekerja untuknya, yang dikirim oleh klan Dewa Kayu. Pria tampan bersayap berotot itu menyeringai lagi dan berkata, "Nak, kamu cukup berpengetahuan. Saya King Lei, Menteri Pertahanan Kaisar Sun. Dengan kata sederhana, saya adalah pemimpin pasukan pribadi Kaisar." Ketika Ji Hao memberitahu Kaisar Sun tentang dijebak, kami langsung datang. Menunjuk ke arah Men-Men, yang terbaring di tanah dengan wajah manisnya dipenuhi dengan senyum bahagia, King Lei tersenyum melanjutkan, "Meskipun kebenaran belum terungkap, kami tidak berani membiarkan apapun terjadi pada gadis kecil Zurong. Yah, sepertinya kita tidak perlu menyelidiki apapun lagi, kita sudah menemukan apa yang harus kita ketahui." Wajah Pangeran Su tiba-tiba menjadi pucat mematikan. King Lei, nama itu, siapapun yang pernah ke kota Puban seharusnya pernah mendengarnya. Sama seperti yang dia katakan sendiri, dia adalah pemimpin pasukan pribadi Kaisar Sun. Kaisar Sun adalah raja seluruh umat manusia, juga dikenal sebagai ketua besar aliansi semua klan manusia. Tanpa ragu, dia memiliki pasukan yang sangat besar dan kuat, seperti properti pribadinya, budak, dan penjaga. King Lei adalah pemimpin pasukan pribadinya, salah satu menteri Kaisar Sun yang paling dapat dipercaya. King Lei menunjukkan wajahnya di sini sama dengan Kaisar Sun yang menunjukkan di sini sendiri. Dari jarak jauh, suara Kang yang kuat dan jantan naik ke udara, "Su. Iron Yan telah memberitahu kami semua kesalahan bodoh yang telah Anda buat, apalagi yang ingin Anda katakan?" Awan lain melayang dengan cepat, dengan lebih dari 10 kereta besar perunggu meraung di atasnya, dan ribuan prajurit lapis baja lengkap berdiri di sekitar Kang, Sidao, dan ketiga saudara laki-lakinya. Di belakang satu kereta adalah Iron Yan dan sekelompok tetua klan Gunung Rong, yang diikat dengan kuat dengan tali yang terbuat dari tendon binatang. Wajah Pangeran Su menjadi lebih bengkok dari sebelumnya, dia berdiri sambil gemetar, dengan sopan dan dalam-dalam membungkuk kepada Kang dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak."
Kang berjalan ke arah Pangeran Su tanpa ekspresi dan tiba-tiba memberinya tamparan yang kuat. Datanglah ke kota Puban bersamaku dan akui semuanya di depan Kaisar Sun. Jika tidak, aku akan memanggil para tetua untuk membuka mahkotamu sebagai pangeran dari keluarga Gunung Lai. Saat tinggal di penjara, Ji Hao sama sekali tidak tahu bahwa Guiling, Kaisar Sun, Kaun Chong dan Si Wenming, yang berada di Gunung Chiban yang jauh dari kota Puban, dan lebih banyak orang, diam-diam bergerak. Hujan lebat dan angin menderu menghantam atap jerami gubuknya, dengan hanya lapisan tipis jerami, tetapi tidak ada setetes hujan atau embusan angin yang bisa masuk ke ruang kecil ini. Ji Hao sedang duduk di tanah dengan kaki disilangkan, menatap langit. Melalui celah di antara sedotan, dia bahkan bisa melihat tetesan besar hujan jatuh dari langit. Namun, setiap tetesan hujan akan terpental oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka masih setengah inci dari atap. Penjara melepaskan rasa yang kuat tentang hukum alam yang disebut Dao oleh Ji Hao. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari hukum alam yang sebenarnya, seperti puncak kecil gunung es besar, itu masih sangat padat. Ji Hao mencoba diam-diam untuk menggabungkan tubuhnya dengan rasa hukum alam ini, sementara dan emasnya berputar sedikit di ruang spiritualnya. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwanya meningkat sedikit demi sedikit. Ya, mainkan saja trikmu. Ying Yunpeng, yang sedang duduk di gubuk yang ada di samping gubuk Ji Hao, dengan dingin dan mencemooh menyeringai pada Ji Hao dan berkata, dia tidak tahu apa-apa tentang Dao. Di matanya, seorang penyihir senior seharusnya hanya mempercayai satu dan kekerasan mereka, percaya bahwa kekuatan mereka tak tertandingi, bahwa mereka bahkan bisa membuat lubang dari langit dan menghancurkan seluruh bumi, dan itu adalah dasar dari segalanya. Di mata magi senior, tidak ada Dao. Apapun yang disebut Dao, yang mewakili sifat manusia, kurang berguna daripada kekuatan majus senior. Mata Ying Yunpeng bersinar dengan cahaya yang ganas, sementara sudut mulutnya melengkung ke atas dari waktu ke waktu, tersenyum bangga. Dia tahu bahwa Kukuan memanipulasi seluruh situasi di luar sana. Ying Yunpeng memiliki kepercayaan 100% padanya. Meskipun dia telah melihat Ji Hao meminta Guiling untuk menyelamatkan Men-Men dan rekan satu timnya yang lain, dengan matanya sendiri, dia tidak menganggap serius Guiling. Selama bertahun-tahun, Kukuan secara bertahap menjadi makhluk ajaib seperti totem di benak Ying Yunpeng. Misteriusnya, sihirnya, dan semua manfaat yang telah dijanjikan Kukuan kepada Ying Yunpeng, membuat Ying Yunpeng benar-benar terobsesi dengannya, sampai-sampai dia hampir mempercayainya. Dia sangat percaya bahwa bahkan jika Guiling berhasil menemukan Men-Men dan anak-anak lainnya, Kukuan sudah menyelesaikan sesuatu. Kecil, kamu akan mati. Ying Yunpeng menatap Ji Hao dari samping, sambil menggertakkan giginya. Dia diam-diam membayangkan semua jenis siksaan kejam dan mengerikan yang ingin dia lakukan pada Ji Hao. Suara kuku keperakan terdengar lagi. Xie Zi perlahan berjalan, perlahan menyentuh sel Ying Yunpeng dengan tanduknya dan berkata, Penatua Ying Yunpeng dari negara 10 matahari, kamu bisa keluar sekarang. Rasa kekuatan yang samar tiba-tiba menyebar dari gubuk Ying Yunpeng. Digulung oleh aliran kekuatan yang tak terlihat, Ying Yunpeng dengan mudah digulingkan keluar dari gubuk. Dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu langsung tertawa, mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan tertawa sangat bahagia sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Itu sudah selesai, pikir Ying Yunpeng. Ji Hao dan rekan-rekannya ditakdirkan bersalah. Mulai sekarang, Ji Hao dan anak-anak lainnya akan menjadi boneka di bawah kendali Ying Yunpeng dan Kukuan, dan tidak akan dapat melarikan diri dari kendali mereka sepanjang hidup mereka. Dengan pesona Kukuan, Pangeran Su pasti akan menjadi teman dekat mereka dan setelah mendapatkan teman yang begitu kuat, keluarga Gunung Lai di Midland, negara 10 matahari pasti akan menghadiahi Ying Yunpeng. Tanpa ragu, kekuatan dan status Ying Yunpeng akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nak, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kamu akan segera tahu betapa besar kesalahan yang telah kamu buat, kata Ying Yunpeng dengan senyum jahat dan mengerikan di wajahnya. Xie Zi melirik Ying Yunpeng, seolah-olah sedang melirik orang idiot sungguhan, menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Ji Hao, menyentuh gubuknya dengan tanduknya juga, membuka sel dan menggulingkan Ji Hao keluar dengan aliran kekuatan yang lembut. Si kecil, kamu juga bisa pergi. Kami telah menemukan kebenaran lengkap tentang tambang kristal klan Gunung Rong,
Anda akan mendapatkan semua yang pantas Anda dapatkan, kata Xie Zi dengan nada yang baik dan lembut kepada Ji Hao. Hanya saja seseorang telah meminta saya untuk mengirim kata kepada Anda, meskipun hati kami tidak mau, situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Situasi keseluruhan. Ji Hao memandang Xie Zi dengan kaget dan bertanya, dengan kualitas alamimu, tidakkah kamu merasa merawat keluhan ketika kamu berbicara sesuatu seperti itu? Xie Zi tetap diam beberapa saat, lalu memunculkan matanya yang besar dan seperti manik-manik, menyeringai kepada Ji Hao dan berkata, tentu saja saya melakukannya, tetapi hal-hal yang belum Anda saksikan, telah disebutkan kepada saya. Kadang-kadang, meskipun kita harus mencekik kemarahan kita kembali ke dalam hati kita, jika kita mencoba untuk mencapai beberapa jenis hasil yang baik, kita harus mengambil situasi keseluruhan sebagai hal yang paling penting. Sambil menggelengkan kepalanya, sisik hitam bersinar Xie Zi itu tiba-tiba meredup. Dia berbalik, perlahan berjalan kembali ke hujan, selangkah demi selangkah. Ying Yunpeng memandang Ji Hao dengan bingung, lalu tiba-tiba bergegas keluar, berteriak pada Hao Tao, yang mengikuti di belakang Xie Zi, apa-apaan? Mengapa kamu membiarkan anak ini pergi juga? Bagaimana dengan kesalahannya? Hao Tao menatap Ying Yunpeng dengan dingin dan hambar dan berkata, Ying Yunpeng, apakah kamu tahu apa tanggung jawabku di kota Puban ini? Sebelum Ying Yunpeng bisa menjawab, Hao Tao mengeluarkan tablet giok dari lengan bajunya dan tiba-tiba melemparkannya ke wajah Ying Yunpeng. Tablet giok itu panjangnya 5 inci, memiliki lebar telapak tangan, dan tebalnya 1 inci. Itu sangat padat, bahkan mengeluarkan serangkaian ledakan teredam ke wajah Ying Yunpeng. Dikejutkan oleh tablet giok itu, Ying Yunpeng segera jatuh ke tanah, memegangi kepalanya sendiri dan mulai memutar tubuhnya. Tugas saya adalah menghukum orang berdosa, menyebarkan semangat kebaikan dan keadilan, memburu dan membunuh pembunuh, ini adalah tanggung jawab saya. Jika dosamu cukup serius, lain kali, aku pasti akan membunuhmu sendiri. Hao Tao dengan marah membalas Ying Yunpeng, sebagai hukumanmu, kamu akan dipukuli oleh tablet giokku selama 30 kali. Ininya hukuman simbolis, jika aku menangkapmu di lain waktu, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Menghentakkan kakinya ke tanah dengan sangat marah, Hao Hao melirik Ji Hao dengan serius, lalu berkata dengan suara yang dalam, nak, jangan kembali. Jangan biarkan orang seperti ini menodai hatimu. Sambil menghela nafas, Hao Tao berbalik dan pergi dengan cepat. Tirai hujan di depan Ji Hao tiba-tiba terbelah. Sisi berjalan mendekat, dengan si Dao, si Fu, si Jian dan si Qiang mengikuti di belakangnya. Mereka berlima berjalan ke arah Ying Yunpeng, yang wajahnya sekarang berlumuran darah, dan melemparkan slip batu giok, yang diembus tebal dengan karakter, dan berkata, tidak ada yang akan menghukummu atas apa yang telah kamu lakukan. Armada kapal yang hancur dari pasar 10 matahari dihancurkan oleh monster non-manusia, Anda tidak akan mengambil terlalu banyak tanggung jawab untuk itu, saya secara pribadi akan mengirim pesan ke tetua negara 10 matahari mengenai hal ini. Adapun putramu Ying Yun, keponakan Ying Su, dan anak Great Gale Ling, mereka semua dibunuh oleh pembunuh yang dikirim oleh monster-monster itu, ditambah dengan armada kapal yang hilang itu, kamu dengan marah telah mengirim semua pemanah negara 10 matahari di kota Puban, di atas tingkat junior magus, ke Gunung Chiban, untuk bergabung dengan tentara dalam persiapan perang, kata Sisi dengan hambar, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan sekarang. Saya hanya akan memberi Anda satu tip lagi, bahwa Pangeran Su telah berjanji bahwa dia akan menutupi setengah dari semua persediaan makanan, persediaan, dan perlengkapan yang diperlukan untuk perang Gunung Chiban yang akan datang ini. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, dalam hal ini, Pangeran sudah mengaku, begitu cepat. Sisi memandang Ji Hao sambil tersenyum dan menjawab sambil mengangguk, dia harus. Kami telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk itu. Pangeran Su memiliki sebidang tanah yang subur, terutama kaya dan baik untuk melawan binatang buas. Kali ini, perang besar berdarah akan terjadi di daerah Gunung Chiban, dia memang akan memberikan kontribusi yang bermanfaat dengan menutupi setengah dari jumlah semua makanan yang dibutuhkan, binatang buas bertarung, baju besi, dan persediaan lainnya. Ji Hao mengerti dengan jelas bahwa satu-satunya alasan Pangeran Su menjanjikan ini, adalah karena seseorang telah mengambil kelemahannya dan memaksanya untuk menyumbangkan kekayaannya untuk perang.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sisi dan yang lainnya membuat Pangeran Su menjanjikan ini, Pangeran Su memang telah mengaku, yang sudah cukup untuk Ji Hao. Adapun armada kapal yang hilang dan kematian beberapa anak laki-laki Ying Yunpeng, itu semua disalahkan pada monster non-manusia itu. Ini adalah alasan yang dibuat Sisi untuk Ying Yunpeng, dan juga berfungsi sebagai ancaman tersembunyi baginya. Semua pemanah negara 10 matahari di kota Puban, yang berada pada atau di atas tingkat junior magus, berkumpul bersama dan dikirim ke Gunung Chiban untuk bergabung dengan tentara. Jantung Ying Yunpeng mungkin berdarah karena ini. Sisi menyeringai, lalu berkata kepada Ji Hao, "Nak, Wen Ming berkata bahwa mereka dapat menggunakan lebih banyak orang berbakat di sana. Kamu dan teman-temanmu semua harus pergi ke Gunung Chiban dan berkultivasi dirimu dalam perang." Dengan sepatah kata Sisi, Ji Hao dikirim untuk bergabung dengan tentara juga. Tinggi di langit, ditiup oleh angin kencang yang terbentuk dari kekuatan alam padat dunia Midland, sebuah istana hitam megah bergetar hebat. Keempat menara tingginya yang dibangun di setiap sudut istana rusak dari tengah dan batu bata pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Setengah dari menara yang rusak itu hancur tepat di depan istana, hampir menghancurkan gerbang depan. Gonggong Wuyu sedang duduk di atas bantal giok hitamnya, dengan pakaian mewahnya yang hancur berkeping-keping. Semua 10 jarinya patah, memperlihatkan tulang jarinya yang seperti kristal. Tetesan darah terus menyembur keluar pada alat musik giok 3 senarnya. Suara yang dikeluarkan oleh alat musik itu sekarang terdengar serak dan berantakan, seperti suara seorang lelaki tua yang sekarat, yang menderita tuberkulosis dan batuk, sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Xiang Liu, ular berkepala 9, memiliki 8 kepalanya yang dihancurkan, hanya kepala tengah yang tetap tidak terluka, dan masih dengan gila-gilaan menyemburkan racun lengket. Wu Ziki, kera raksasa, bulu peraknya yang bersinar yang menutupi seluruh tubuhnya sekarang semuanya telah terbakar. Kera yang cantik dan besar ini sekarang tampak seperti tikus tak berbulu, sangat jelek. Gagak api yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan berputar-putar di sekitar kera dan melancarkan serangan padanya, sayap mereka, yang terkondensasi dari api, menamparkan tubuhnya dan meninggalkan sejumlah besar lepuh dan luka bakar. 6 menteri dewa air lainnya, yang telah bergabung dengan tangan mendaratkan serangan ke Zurong, sekarang semuanya berbaring di tanah. Dengan dada mereka berlubang, anggota tubuh patah, tanpa henti muntah darah, masing-masing dari mereka tampak cukup memalukan. Terutama Hebo, yang memiliki tubuh manusia dan kepala naga, tanduk naganya yang agung patah dengan keras, dan salah satu dari 2 janggut naganya yang panjang dan layu dicabut. Jenggot naga emas Zhang yang panjang sekarang melilit pinggang Zurong, berfungsi sebagai ikat pinggang yang cukup bagus. Di dalam istana yang gelap, di dalam bola besar kabut hitam yang terkondensasi dari kekuatan esensi air, 2 mata hitam raksasa samar-samar berkilauan, sementara geraman yang dalam namun beresonansi menyebar dari kabut. Gonggong Wuyu sedang duduk di atas istana hitam, sementara tubuhnya sedikit gemetar, lalu tiba-tiba berteriak, "Zurong! Hari ini saya akhirnya belajar betapa kuatnya Anda. Bagus, bagus, kamu memang lebih kuat dari kami, aku rela menyerah pada pertarungan ini. Dalam 3 tahun ke depan dan di kota Puban ini, saya akan mengikuti apapun yang Anda katakan. Aku, dan keluarga Gonggong kami akan mendengarkan perintahmu selama 3 tahun ke depan." Zurong tertawa terbahak-bahak. Dia telah bertarung dengan penuh semangat dan langsung melepas jubah merahnya dan memamerkan tubuh bagian atasnya yang lembut namun berotot. Zurong melemparkan tendangan keras ke bola mata kepala tengah Xiang Liu. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, bola mata Xiang Liu, yang berada di atas radius Zhang, langsung meledak karena tendangan Zurong. Aliran darah menyembur keluar dari rongga matanya bersama dengan kristaloid yang lengket. Xiang Liu mengeluarkan serangkaian lolongan gila kesakitan, lalu jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi, seperti 6 temannya lainnya. Melihat ini, Wu Ziki, yang telah kehilangan bulunya yang indah, menjerit sambil berbalik, menyeret tongkat besar dan bersiap untuk melarikan diri. "Mau kemana? Aku masih memiliki pelukan erat untukmu." Aliran api menyembur keluar dari mata Zurong dan langsung mencapai ribuan zang jauh, sementara tubuhnya tiba-tiba melintas di udara dan bergerak tepat di belakang Wu Ziki. Dia meraih leher Wu Ziki dengan tangan kirinya, sambil mencengkeram ekornya yang panjang dengan tangan yang lain dan dengan paksa menariknya ke belakang.
Ah! Seiring dengan lolongan kesakitan yang melengking, ekor panjang lebih dari 100 Zhang Wuziki ditarik oleh Zurong dan darah menyembur keluar dari lukanya. Wuziki menjatuhkan tongkatnya, menekan telapak tangannya di pantatnya dan dengan gila-gilaan melompat-lompat kesakitan, sementara air mata mengalir keluar dari rongga matanya dalam aliran besar. Sebagai menteri penting Dewa Air, Wuziki bertanggung jawab atas semua jenis makhluk misterius di hutan gurun utara, memiliki status tinggi dan memegang kekuatan besar, tidak ada orang biasa yang berani memprovokasi itu. Namun, dalam pertarungan melawan Zurong hari ini, bulunya yang lebat dan bersinar semuanya terbakar, yang mungkin masih bisa ditahan, tetapi bahkan ekornya ditarik oleh Zurong. Jika yang lain tahu tentang ini, Wuziki akan terlalu dimalukan untuk menunjukkan wajahnya kepada siapapun setidaknya selama 100 tahun. Ini terlalu memalukan, tidak hanya untuk Wuziki, tetapi juga untuk menteri Dewa Air lainnya. Mereka juga akan merasa malu karena ini. Wajah Gonggong Wuyu bahkan berubah menjadi hijau. Dia telah mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Zurong semuanya kejam dan galak, sangat berperang, tetapi dalam hidupnya yang panjang dan berpengalaman, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Dewa Api yang benar-benar marah sendiri. Pada saat ini, dia telah dengan serius belajar betapa kuat dan menakutkannya Zurong sebenarnya. Mengeluarkan beberapa tawa kosong, Gonggong Wuyu menjatuhkan alat musik giok senarnya, dengan sopan menyeringai kepada Zurong dan berkata, kali ini, hanya. Zurong tertawa terbahak-bahak ke arah langit, lalu mengguncang tubuhnya untuk menghilangkan keringat, yang sebenarnya tidak ada, lalu mengarahkan jarinya ke Gonggong Wuyu, tersenyum dingin, dan menyela pidato Gonggong Wuyu, satu kata lagi yang tidak berguna dan aku akan membunuhmu. Kemudian aku akan membawa pasukan Zurongku langsung ke gurun utara, menarik kura-kura tua itu keluar dari sarangnya dan menendang pantat kura-kura tuanya untuk selamanya. Gonggong Wuyu segera menutup mulutnya, dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tertawa terbahak-bahak lagi, Zurong berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api dan melesat menuju kota Puban. Saat menyelam dari udara, Zurong tidak berhenti tertawa keras dan langsung. Bagus. Pertarungan yang luar biasa. Sekelompok sampah bodoh yang tidak berguna, berniat merepotkan putri saya, Zurong. Mati saja kau. Senang berolahraga sedikit. Yah, jika bukan karena pertimbangan untuk Kaisar Sun, aku akan memotong kalian semua menjadi beberapa bagian dan memberi makan anjing liar. Garis api sepanjang ribuan mil tampaknya membakar seluruh langit, dan melesat ke jutaan mil jauhnya dalam sekejap mata, dan menghilang tanpa meninggalkan jejak setelah. Beberapa saat, Gonggong Wuyu berdiri dengan wajah gelap, menunduk dan serius merenung sejenak, lalu tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata, salah perhitungan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya dan keluarga Gunung Lai bersama-sama akan gagal membuat Zurong tua ini keluar. Nah, pada kenyataannya, meskipun Lai Mountain Su adalah seorang pangeran, dia hanyalah keturunan jauh, bukan keturunan darah murni Kaisar Yan. Lain kali, jika kita ingin mendapatkan martabat kita kembali, kita harus menemukan beberapa sekutu yang lebih dapat diandalkan. Dari dalam istana yang gelap, bola kekuatan esensi air melayang keluar, berubah menjadi hujan lebat, dan menghujani 8 menteri Dewa Air yang terluka parah. Seiring dengan napas berat, air hujan secara bertahap mendorong kekuatan api keluar dari tubuh mereka berdelapan, menyebabkan luka mereka juga mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Jari-jari Gonggong Wuyu yang patah sembuh dengan cepat juga, wajahnya tiba-tiba berputar dan dia buru-buru mengeluarkan cangkang kura-kura dari lengan bajunya, yang segelap tinta. Aliran kabut berair perak naik dari cangkang kura-kura, membentuk beberapa karakter di depannya. Pangeran Kang telah melangkah ke dalam ini. Lai Mountain Su, bajingan yang tidak berguna itu, dan Ying Yunpeng, dan dacebak bernama Kukuan. Hal-hal rendah, sekelompok sampah. Baru beberapa hari, tetapi semuanya telah dikalahkan atau tertangkap. Percuma, tidak berguna, tidak berguna. Gonggong Wuyu sangat marah sehingga dia tidak dapat mempertahankan sikapnya yang anggun lagi. Dia hanya menggertakkan giginya dan terus berteriak dan mengutuk ke arah langit. Bulu panjang Wuziki yang bersinar dengan cepat tumbuh kembali, namun, bekas luka besar ditambahkan di pantatnya, bukan ekornya yang panjang. Bisa diharapkan ekornya akan memakan waktu lama untuk tumbuh kembali. Wuziki berteriak dalam kemarahan dan rasa malu,
tiba-tiba berubah menjadi embusan asap hitam dan melesat menuju kota Puban juga. Zurong, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aku harus membunuh salah satu darimu. Biarkan kamu merasakan perasaannya. Di kota Puban, Men-Men dan 4 lainnya bergegas menuju Ji Hao. Dari jarak jauh, Men-Men dengan senang hati berlari ke arah Ji Hao, sambil berteriak, Ji Hao. Para idiot itu tidak bisa menjebak kami. Haha, pernahkah Anda mendengar bahwa bagian kami dari tambang kristal itu juga telah dinaikkan? Udara tiba-tiba terkejut, bola asap hitam berputar dan menyembur keluar dari udara, dari dalamnya, tongkat yang sangat berat dan besar, terkondensasi dari kristal es, dengan cepat menukik ke arah kepala Men-Men. Dilihat dari kecepatan tongkat, serangan ini ditujukan untuk menghancurkan Men-Men sepenuhnya. Ji Hao segera berteriak, sambil meregangkan sayapnya yang berapi-api dan menyuntikkan semua kekuatannya ke sepatu bot berbulu yang berapi-api. Bersamaan dengan itu, tubuhnya tiba-tiba bergerak, meninggalkan serpihan bayangan. Dia meninju Men-Men secepat yang dia bisa, tepat setelah itu, tongkat hitam dan membeku menghantam punggungnya bersama dengan kekuatan besar. Diikuti oleh ledakan keras, ratusan teratai cian seukuran kepalan tangan meledak dari baju besi ketat Ji Hao, setelah itu seluruh baju besi tiba-tiba hancur berkeping-keping. Asap hitam membubung ke udara. Wu Ziki menyandarkan kepalanya keluar dari asap, menunjukkan gadingnya yang tajam seperti perak dan mata bersinar keemasan. Ia mengayunkan tongkat besar yang membeku yang terkondensasi dari kristal es dengan lengannya yang panjang dan ramping, memukul tongkat di punggung Ji Hao, menggunakan semua kekuatannya. Kera ini bermaksud membunuh Men-Men dengan serangan ini untuk menghukum Zurong karena menarik ekornya. Namun, Ji Hao telah bergerak terlalu cepat. Pantat Wu Ziki baru saja ditendang oleh Zurong. Kekuatannya hanya pulih kurang dari 1%, oleh karena itu, kecepatan dan kekuatan serangannya jauh lebih lambat dan lebih lemah dari yang seharusnya. Tongkat besar itu menukik tepat di atas kepala Men-Men dan dengan kuat menghantam punggung Ji Hao, yang telah bergegas dan mencoba menyelamatkan Men-Men. Armor yang dikenakan oleh Ji Hao, yang dibuat oleh Po dan diperbaiki oleh Kua Fuyan, tiba-tiba meledak, hancur total. Aliran cahaya jernih kontes menyembur keluar dari baju besi, membentuk teratai raksasa yang mengambang di atas kepala Ji Hao, menahan tongkat Wu Ziki. Segumpalan kecil kabut ungu menyembur keluar dari putik teratai, naik ke udara kemudian terbelah menjadi gumpalan kabut hitam dan putih. Dua gumpalan kabut melilit satu sama lain dan dengan cepat berputar di udara, dengan mulus membentuk pola taiji. Siluet Po yang sederhana dan jujur berjalan keluar dari pola taiji, dengan tangan kirinya dipegang di punggung dan tangan kanannya perlahan terangkat dan bergerak maju dengan kepalan tangan. Dia melemparkan pukulan yang lambat namun kuat ke arah asap hitam, di mana Wu Ziki telah disembunyikan. Jauh, Guiling telah terbang dalam bentuk seberkas cahaya dan melihat siluet Po. Dia langsung terkejut dan bergumam, apakah kakak laki-laki sangat menghargai bocah ini? Bahwa dia telah meninggalkan jejak jiwanya sendiri di baju besi ini. Apakah dia ingin mengambil anak ini sebagai muridnya atau mengubahnya menjadi adik laki-laki kita? Pada saat pukulan Po menukik keluar, ruang dalam radius 10.000 mil tiba-tiba menjadi kacau. Kekuatan alam yang tak terukur dengan gila-gilaan berkumpul menuju kepalan tangan kecil siluet Po. Siluet kabur Po dengan cepat menjadi jelas dan kokoh, seolah-olah Po telah muncul secara langsung. Pukulan ajaib Po ini juga memunculkan beberapa aliran cahaya tipis. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa di dalam aliran cahaya tipis ini ada bintang-bintang yang berputar-putar di langit, matahari bersinar di udara, ada lautan, dan musim yang berubah secara bergantian. Pukulan Po tampaknya telah mengandung semua rahasia dunia ini, dan bahkan bisa membalikkan waktu dan membuka dunia yang lebih kecil dan baru, seperti Pan Gu telah membuka dunia ini saat itu. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu tiba-tiba muncul, membuka matanya, dan mengamati pukulan ini melalui mata Ji Hao. Sedikit menghela nafas, pria misterius itu perlahan menghilang di udara, hanya menyisakan suara samar di ruang spiritual yang luas. Pukulan ini cukup dekat. Wu Ziki juga berteriak, mengangkat tongkatnya lagi dan memukul pukulan Po selama 99 kali, dalam satu saat. Setelah baru saja dipukuli oleh Zurong, kekuatan Wu Ziki sekarang pasti berada pada titik terendah,
sementara tinju Po tampaknya mengandung semua kekuatan alam yang besar dan hampir tidak bisa dihancurkan seolah-olah dunia yang lebih kecil namun lengkap terkandung dalam pukulannya. Wu Ziki dengan jelas merasakan bahwa jika tidak bisa menahan pukulan ini, itu pasti akan mati. Berteriak serak, Wu Ziki bahkan membakar 3 tetes darah roh yang paling penting di dalam hatinya, yang memungkinkan tubuhnya tiba-tiba mengembang lebih dari ratusan kali. Suara yang dibuat oleh tongkat besarnya ketika diayunkan ke bawah sama menggelegarnya dengan ledakan gunung, menghancurkan tanah. Cukup banyak gunung bahkan diledakkan oleh hembusan angin hitam yang ganas yang dibawa oleh tongkat Wu Ziki. Lonceng alarm yang keras dan bergema berdering di sekitar kota Puban secara bersamaan. Bersamaan dengan itu, geraman mengamuk keluar dari aula pertemuan Kaisar Sun. Tinju Po dengan lembut menabrak tongkat besar kera dan pada saat berikutnya, siluet Po langsung hancur, serta teratai yang mengambang di atas kepala Ji Hao. Bayangan yang tidak lengkap dari tongkat besar itu menghantam tubuh Ji Hao, meremas lolongan dari tenggorokan Ji Hao. Ji Hao merasa seolah-olah semua tulangnya patah inci demi inci, dan bahwa dia telah dihancurkan ke tanah sedalam ratusan zang. Dia mulai muntah darah, dan rasa sakit hebat yang akan membunuhnya datang dari setiap sudut tubuhnya. Tongkat besar itu juga hancur. Aliran kekuatan yang berasal dari pukulan Po menghancurkan tongkatnya dan mengenai dadanya, membuat dadanya meledak, memperlihatkan organ dalamnya yang bersinar dengan kilau seperti dingin dan tampak seolah-olah ditempa dari logam. Kera itu juga memuntahkan seteguk darah, melolong kesakitan sambil melompat ke udara dan mencoba melarikan diri. Guiling mengendus dingin, sementara tubuhnya melintas di udara dan mendekati Wu Ziki dalam waktu singkat. Dia mengangkat giok hitamnya Rui tinggi-tinggi, melemparkannya ke arah Wu Ziki dengan seberkas cahaya beku. Jika Wu Ziki berani menyerang Ji Hao secara diam-diam dan melukainya dengan serius, Guiling pasti berani membunuhnya di depan semua orang, tepat di kota Puban. Kepulan asap hitam tiba-tiba muncul di udara, dari dalamnya ratusan tangan panjang yang terbungkus oleh ombak lautan, tiba-tiba terdorong keluar dan menamparkan batu giok hitam Guiling, Rui. Guiling tersenyum menggoda, sementara giok hitam Rui berubah menjadi siluet naga hitam. Itu naik ke udara sambil mengaum lalu menukik ke arah tangan raksasa itu. Mutiara biru seukuran kepala manusia yang dipegang di tangan melepaskan cahaya berair yang sangat besar, berubah menjadi naga biru dan bentrok dengan sengit melawan naga hitam. Raungan naga samar-samar datang dari udara, sementara giok hitam Rui dan mutiara biru berubah secara bersamaan kembali menjadi bentuk biasa mereka. Akhirnya mereka jatuh kembali ke tangan Guiling dan tangan raksasa itu. Asap hitam bergulir di langit, sementara tangan raksasa itu dengan cepat menghilang di udara. Adapun Wu Ziki, itu telah berubah menjadi seberkas cahaya dan sudah melarikan diri. Tubuh Guiling sedikit bergetar, mundur 2 langkah, mencibir dingin ke arah tempat tangan raksasa itu menghilang, sementara aliran kekuatan berputar di sekitar tubuhnya, yang bahkan membuat udara di sekitarnya sedikit bergetar. Kera bernama Wu Ziki. Kamu berani melukai murid kami dengan sangat parah, kali ini kamu memiliki seseorang untuk menyelamatkanmu. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan merobek kepala monyetmu. Ji Hao mengeluarkan beberapa suap darah lagi. Di dalam tubuhnya, darah rohnya mengalir dengan cepat melalui tulangnya yang patah dan menyembuhkannya. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao melompat keluar dari lubang dalam tempat Wu Ziki menghancurkannya, sementara dia mendengar kata-kata Gui King. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bingung. Bagaimana dia menjadi murid Guiling? Meskipun Po dan Guiling tentu saja memiliki latar belakang yang besar, mengejutkan dan luar biasa dan memiliki orang-orang yang luar biasa kuat yang mendukung mereka, Ji Hao masih belum mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi murid tutor mereka. Mengapa Guiling hanya mendefinisikannya sebagai satu? Batuk dengan intens dan mengeluarkan beberapa suap darah terakhir, Ji Hao menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Guiling. Namun, sebelum dia mengatakan apa-apa, Guiling mengerutkan kening dan berkata dengan kasar, karena saya telah bergerak, saya tidak bisa tinggal lebih lama di kota Puban ini. Ji Hao, aku sangat lelah membuang-buang kata-kataku pada orang-orang idiot itu, baju besi yang dibuat kakakku untukmu dihancurkan dan baju besi sihirmu yang diwariskan membutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk aktif, itu sangat merepotkan. Saat berbicara, Guiling dengan sembarangan melambaikan tangannya,
mengeluarkan cangkang kura-kura bulat dan seukuran kepalan tangan, yang kemudian benar-benar jatuh ke tangan Ji Hao. Cangkang kura-kura hitam kecil itu anehnya berat, Ji Hao hanya bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak sangat terkejut dengan cangkang kecil ini yang hampir tidak bisa dia pegang dengan kekuatan fisiknya, yang berkali-kali lebih besar daripada magi senior biasa. Ini cukup menakjubkan. Ini adalah cangkang saya sendiri yang telah saya tembak ketika saya masih kecil, dan telah melalui 99 kesengsaraan mematikan. Sekarang aku memberikannya kepadamu sebagai perisai sementaramu. Keterampilan membuat alat saya kasar, tidak sebaik kakak laki-laki saya, tetapi yang ini adalah cangkang saya sendiri yang tumbuh secara alami. Meskipun telah dihantam oleh pencahayaan dan api alami yang hebat selama persidangan, dan jauh lebih lemah dari sebelumnya, itu masih bisa sangat berguna untuk Anda, selama Anda tidak merasa itu terlalu kasar. Mengangkat kepalanya dan melirik kemana aula pertemuan Kaisar Sun berada, Guiling mengangguk ke Ji Hao, menunjuk ke arahnya dengan jarinya, lalu menginjak embusan angin yang tiba-tiba tumbuh di bawah kakinya, dengan cepat menggabungkan tubuhnya dengan angin dan menghilang. Suara Kaisar Sun yang agung dan beresonansi datang dari aula pertemuan. Wu Ziki belum menarik keganasannya dan berniat untuk membunuh di dalam kota Puban. Dia akan tinggal di dalam dan mengolah dirinya selama 100 tahun, dengan pintu terkunci di depan semua orang. Gonggong Wuyu, kamu harus menahan menterimu dengan lebih baik, jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Wu Ziki berusaha membunuh Men-Men, tetapi akhirnya melukai Ji Hao dengan parah. Hukuman yang diberikan oleh Kaisar Sun telah gagal menenangkan Zehrong dari amarahnya yang membakar langit. Dia langsung bergegas ke istana Gonggong Wuyu yang terletak di kota Puban bersama dengan aliran api yang menderu. Ombak menakutkan yang bahkan bisa mencapai langit, diangkat dari beberapa sungai besar di kota Puban, dengan kuat berputar-putar di sekitar istana Gonggong Wuyu. Api besar meraung turun dari udara, sementara percikan api yang meledak tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menggertak ombak itu. Segera, 8 gunung berapi tiba-tiba muncul di sekitar istana Gonggong Wuyu, menyemburkan lava mendidih dalam jumlah besar lautan, yang bahkan menutupi istana. Tanah sedikit bergetar dan gelombang teriakan, lolongan dan tangisan datang, bahkan mampu mengganggu surga. Di dalam api, prajurit lapis baja lengkap yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain dengan semua kekuatan mereka. Duduk di kabin kecil Sisi, Sidao dan ketiga saudara laki-lakinya terus-menerus membawa berita mengenai pertarungan hebat yang dimulai oleh Zurong dari segala arah. Zurong benar-benar menjadi gila, bahkan Kaisar Sun tidak bisa berbuat apa-apa tentang Zurong yang marah ini. Gonggong Wuyu mati-matian mengirim pesan kepada semua orang yang terkait dengannya, meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun yang berani menunjukkan wajahnya. Zurong yang hampir gila jelas bukan seseorang yang ingin Anda provokasi, belum lagi tindakan Wu Ziki sebelumnya memang terlalu tidak tahu malu. Dia telah berusaha membunuh gadis kecil Zurong karena dia dipukuli oleh Zurong, ini jelas melanggar aturan moral. Jika semua orang menangani kebencian mereka dengan cara ini, semua anak kecil mungkin akan dibunuh oleh musuh generasi tua mereka. Lagi pula, anak-anak muda yang belum dewasa itu, tidak mungkin menerima sedikit pukulan pun dari monster-monster tua itu. Oleh karena itu, tidak ada yang menunjukkan empati terhadap Gonggong Wuyu. Bahkan Kaisar Sun pura-pura tidak tahu tentang tindakan Zurong. Adapun Gonggong Wuyu sendiri, dia tahu dengan jelas bahwa dia harus disalahkan atas tindakan konyol Wu Ziki. Lai Mountain Su dan Ying Yunpang, yang baru saja mengeroyok dengannya, semuanya dihukum karena peristiwa tambang kristal. Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan alasan untuk melawan Zurong yang mengamuk, dan hanya bisa bersembunyi di dalam kamarnya dan membiarkan Zurong melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah menghancurkan dengan gila-gilaan selama setengah jam, Zurong langsung masuk ke istana, menangkap Gonggong Wuyu keluar dari kamarnya dan memukulinya dengan kejam. Sampai Kaisar Sun dan sekelompok menteri tua akhirnya menunjukkan wajah mereka, sebagai pembawa damai, pertarungan ini belum berakhir. Yah, beginilah kelanjutannya, kata Sisi sambil menggali beberapa bola lumpur dari api unggun. Dia merobeknya dan menunjukkan ayam liar yang dipanggang dengan baik di dalamnya. Kamu tidak terluka terlalu parah, jadi Zurong tidak bisa pergi terlalu jauh. Dia hanya menendang beberapa pantat dan melepaskan amarahnya. Sedikit menghela nafas, Sisi bergumam,
Kaisar Sun tidak mudah duduk di atas tahta raja umat manusia. Orang-orang sekarang rumit, mereka tidak sesederhana dan jujur seperti di zaman kuno. Selama 3 generasi pertama raja era umat manusia, meskipun umat manusia menjalani kehidupan yang kasar, hati mereka terikat bersama sepanjang waktu. Mereka akan mengumpulkan semua upaya mereka bersama-sama dan bekerja untuk menaklukkan semua kesulitan. Itu adalah waktu puncak umat manusia kita. Man-Man tidak ingin memperhatikan topik serius semacam ini. Dia terkekeh gembira, merebut ayam liar panggang dari tangan Sisi, menyerahkannya kepada Shaoxi, lalu mengambil satu lagi dan melemparkannya ke Ji Hao. Setelah itu, dia mengambil yang ketiga dan mulai membelanya. Ji Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menatap Yumu, yang meneteskan air liur pada ayam panggang itu tetapi terlalu malu untuk memintanya, merobek ayam panggangnya menjadi beberapa bagian dan diserahkan kepada Yumu, Feng Xing, dan Taixi. Sisi mengangguk dan berkata sambil menyeringai, kami berencana menahanmu di Istana Magi untuk mempelajari hal-hal yang lebih berguna, tetapi tampaknya sekarang selama Wen Ming dan beberapa orang tua lainnya tidak tinggal di tempat Magi, Istana Magi akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Anak-anak sepertimu bahkan tidak akan bisa tinggal di sana. Daripada itu, kamu harus pergi ke Gunung Chiban. Kamu masih bisa belajar banyak hal di sana, sambil mengumpulkan eksploitasi militermu, yang bahkan lebih baik untukmu. Tidak hanya kamu, Tetua Wulong dan beberapa lainnya akan pergi ke Gunung Chiban juga. Lagi pula, kali ini Bulan Darah tampaknya sedang bersiap untuk mengirim seluruh pasukan-pasukan mereka. Kita akan menderita kerugian yang tidak perlu jika kita tidak cukup berhati-hati. Di Gunung Chiban, Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun tentang kultivasi Anda kepada beberapa tetua itu kapan saja, dan akan dapat mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari secara langsung. Ini adalah hal yang baik. Ji Hao mengangguk dan berkata dengan serius, kamu benar, Sisi, saudaraku, kami ingin tinggal di Istana Magi dan berkonsentrasi untuk mempelajari beberapa hal baik. Ambil tugas sebanyak yang kami bisa dan kumpulkan beberapa pengalaman. Selain menukar sumber daya budidaya dengan kredit kami hanya ingin membuat diri kami lebih kuat dan lebih kuat. Melakukan hal itu akan memungkinkan kita untuk berkontribusi lebih banyak bagi umat manusia. Namun, melihat apa yang terjadi kali ini, kami tidak pernah ingin menimbulkan masalah tetapi masalah datang mencari kami. Tetua klan Gunung Rong Iron Yan melupakan rasa moral. Begitu dia melihat tambang kristal, yang masih masuk akal. Tetua dari klan kecil kadang-kadang bisa picik, dan mungkin tidak dapat membuat keputusan tentang efek jangka panjang. Aku bisa mengerti mengapa dia melakukan hal-hal itu pada kita. Petik 2. Tapi, Ying Yunpeng itu, dan Pangeran Su, Ji Hao mencibir dan melanjutkan dengan jujur, orang-orang seperti itu memegang status tinggi di antara umat manusia kita. Sisi melambaikan tangannya, menatap mata Ji Hao, lalu perlahan melirik Man-Man dan beberapa anak lainnya, lalu berkata, kamu salah satu hal. Mereka tidak memegang status tinggi di antara seluruh umat manusia, mereka hanya kuat di antara klan atau keluarga mereka sendiri. Umat manusia tidak seperti yang Anda pikirkan. Di antara umat manusia kita, beberapa orang memang menghargai kekayaan lebih dari akal sehat dan akan mengkhianati siapapun untuk keuntungan mereka sendiri. Orang-orang ini cemburu, terbiasa mengubah hitam menjadi putih. Jika umat manusia kita adalah pohon, orang-orang ini adalah serangga menjijikkan yang mencoba memakan kita dari akarnya. Namun, lebih banyak orang yang berani dan tak kenal takut, bersedia mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk masa depan seluruh umat manusia. Sisi kemudian menepuk bahu Ji Hao dengan keras dan berkata dengan murah hati, jangan pernah kecewa pada umat manusia kita, Ji Hao, dan kalian berlima, jangan pernah menyerah pada jenismu sendiri, jika tidak, di dunia yang kejam ini, kamu mungkin. Sisi menunjuk ke langit di luar, menyeringai dan melanjutkan, kamu akan menghadapi kegelapan, kadang-kadang awan gelap akan menghalangi penglihatanmu, tetapi akhirnya, kamu akan melihat. Kamu akan melihatku sebagai nyala api yang hangat, menerangi seluruh langit dan membawa cahaya dan kehangatan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang jelas dan jantan tiba-tiba keluar dari luar dan menyela kata-kata Sisi. Zurong yang cantik namun agung, mengenakan jubah merah simbolisnya, membawa cucur bit besar berisi anggur, berjalan ke kabin dengan langkah besar.
Begitu dia masuk ke kamar, Zurong melemparkan tamparan keras ke kepala Ji Hao dan berkata, "Nak, lumayan, kamu telah menyelamatkan Men-Men sekali lagi. Aku semakin menyukaimu, tapi, kamu masih belum cukup kuat untuk menjadi menantuku. Nah, sampai kamu menjadi orang yang tak terkalahkan di antara Divine Magi, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersama putriku." Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan gemetar. Dia tidak berani menanggapi topik ini. Menjadi menantu Dewa Api, Zurong, ini benar-benar topik legendaris bagi Ji Hao. Dan menjadi suami manusia-manusia. Ji Hao melirik sepasang palu raksasa, bersandar di samping Men-Men dan tidak bisa menahan gemetar yang intens. Jauh di lubuk hatinya, dia hanya melihat Men-Men sebagai adik perempuannya. "Menantu, Zurong, bukankah kamu terlalu cepat? Berapa umur Men-Men?" pikir Ji Hao. Zurong duduk tegak di samping Ji Hao. Men-Men langsung mengangkat tangannya yang mungil dan berminyak, meraih kaki ayam dan memasukkannya ke mulut Zurong. Zurong tertawa terbahak-bahak dan menelan seluruh kaki ayam bersama dengan tulangnya, lalu mulai berbicara. "Aku memeras monster air tua untukmu. Nah, belum lagi yang lain, Ji Hao, di pasar terbesar di kota Puban, Anda sekarang memiliki 10 toko. Istana salju giok halus, yang baru dibangun di samping danau terbesar kota Puban, Danau Cahaya Ilahi, oleh Gong Gong Wuyu idiot itu, bersama dengan 8.000 pelayan dan budak yang bekerja di dalamnya, sekarang semuanya menjadi milikmu." Zurong kemudian melambaikan tangannya, menghentikan Ji Hao berbicara, lalu melanjutkan, "Dalam 3 hari, kalian beberapa jenis akan menuju ke Gunung Ciban, bersama dengan bala bantuan yang dikirim oleh Istana Magi. Men, kamu juga." Melirik Men-Men dengan serius, Zurong melanjutkan, "Jangan mempermalukan keluarga Zurong kami." Ji Hao, Yu Mu, Feng Xing, dan Shaoxi segera menegakkan tubuh mereka dan wajah mereka menjadi sangat serius. Hanya Men-Men dan Taixi yang masih fokus mengunyah ayam mereka, seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi sama sekali. Bersambung.